Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan saya kira engkau perlu mengetahui ini supaya ini tidak terjadi lagi sama kamu. Teruntuk untuk kamu yang lagi membangun kedekatan ataupun sedang membangun hubungan dengan seseorang. 5 tanda kamu mudah dibodohin. Bukan berarti kalau dibilang kamu mudah dibodohin terus kemudian kamu jadi gak bener. Justru ini menjadi satu pembelajaran untuk teman-teman lebih was-was. Karena sering kali saya dapatin setiap konseling ada saja beberapa orang yang kalau kita simpulkan, oh dia dibodohin, oh dia dimanfaatin, dan tidak sedikit yang akhirnya kecewa berat. Dan ada juga yang sampai di titik jadinya depresi. Nah, saya berharap 5 tanda ini membantu teman-teman untuk jadi bijak dan tidak lagi mudah dibodohin oleh orang lain. So, 5 tanda kamu mudah dibodohin. Yang pertama, mudah percaya. Jadi kalau kamu tipikal orang yang mudah sekali percaya, habislah. Maka kamu akan gampang dibodohin. Begitu itu orang ngomongnya meyakinkan, begitu orang itu fasih dalam berbicara, kamu iya-iya aja. Nah, berapa banyak orang kalau kita perhatikan mengalami banyak penipuan. Karena apa? Dia terpukau, terpesona dengan fasihnya seseorang berbicara. Akhirnya apa? Dibodohin. Sama halnya ketika membangun kedekatan dan hubungan. Nah, kamu begitu terpesona, begitu terkesima ketika dia begitu lancarnya berbicara, begitu fasihnya berbicara, begitu meyakinkan berbicara, dan kamu langsung percaya sama dia. Nah, saran saya, tidak ada yang salah ketika ada orang berbicara, tapi kamu cross check dulu. Omongan dia ini layak enggak dipercaya. Kamu nggak bisa percaya hanya karena dia ngomong, hanya karena dia fasih. Jangan. Nanti kalau kamu modelnya gitu, jalin hubungan, ya kamu akan dibodohin terus. Ya, jadi yang pertama karena mudah percaya. Yang kedua, tanda kamu mudah dibodohin. Yang kedua adalah kamu itu terlalu polos. Polos itu ada baiknya juga. Baiknya itu apa? Berarti orangnya jujur, terbuka, bisa dipercaya. Tapi terlalu polos juga jadi masalah. Berapa banyak orang membangun kedekatan saking polosnya. Dimintalah ATM-nya, dimintalah buku tabungannya, dipinjamlah handphonenya, kendaraannya, dipinjamlah duitnya, dan dia percaya aja saking polosnya. Nah, berapa kali saya dapatin ada cewek ya, begitu polosnya dia dimanfaatin sama pacarnya. Dan pacarnya ini pinjam duit. Dan gak main-main, duit yang dipinjam itu gak kecil, gede. Seingat saya ya, kalau gak salah beberapa tahun yang lalu saya konseling. Saya gak sebutkan namanya. Awalnya katanya pinjam 3 juta cowoknya untuk usaha. Setelah dikasih 3 juta, kemudian pinjam lagi 5 juta. Nah, cowoknya ini meyakinkan, gini-gini usaha, kurang modal segala macam. Naik lagi 7 juta. Terakhir dia kasih sekitar berapa puluh juta. Nah, habis gitu si ceweknya ini nagih dong. Mana itu duitnya, kembaliin, atau cicil untuk kembaliin. Dia bilang belum ada, usaha belum jalan.
Nah abis gitu belum itu lunas, datang lagi mau pinjam cowoknya. Lalu cewek ini tanya ke saya, itu gimana? Udah jelas dibodohin. Dan sampai sekarang kata ceweknya itu nggak tahu usahanya usaha apa, nggak ada yang jelas. Nah untuk itu teman-teman, baik sih polos itu baik, tapi kamu mesti cermat. Jangan terlalu polos, iya-iya aja. Ya, itu yang kemudian membuat gampang dibodohin. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, tanda kamu mudah dibodohin. Kamu itu orangnya tidak realistis. Kamu itu dikontrol oleh perasaanmu. Anda pikir perasaan ini gak bahaya? Bahaya. Kalau hidup dikontrol perasaan itu bahaya. Berapa banyak orang jatuh cinta ke suaminya orang, udah jelas salah loh, tapi tetap jatuh cinta. Kenapa? Dikontrol perasaan. Berapa banyak orang udah sama-sama menikah, tapi jatuh cinta, bayangin. Sama-sama udah punya pasangan. Kenapa? Dikontrol oleh perasaan. Perasaan ini jahat kalau kita gak bisa kuasain. Kalau kita gak bisa batasin. Nah, kamu kalau gak realistis, kalau kamu dikontrol oleh perasaanmu, kamulah sasaran yang paling empuk untuk dikerjain, untuk dimanfaatin, bahkan untuk dibodohin. Jadi please realistislah. Kalau dia bilang cinta, maka cinta itu menjaga, menghormati, ada tanggung jawab di situ. Kalau dia bilang serius, berarti dia setia. Kalau dia bilang serius, berarti dia kenalkan kamu ke orang tuanya. Kalau dia bilang tulus ke kamu, berarti dia gak manfaatin kamu. Nah, jadi coba realistis. Jangan kamu cuman makan kata-katanya, rayuannya. Jangan. Kalau kamu gitu terus, ya minta maaf. Kamu berpotensi dikerjain terus, ya. Itu yang ketiga, tidak realistis, di drive oleh perasaan. Yang keempat, tanda kamu mudah dibodohin. Maka yang keempat adalah kamu itu tipikal orang yang susah menolak. Jadi dia minta apa, dia menawarkan apa, kamu itu tipikal orang yang susah menolak. Kamu tipikal orang yang gak tegaan. Kamu itu tipikal orang yang tidak tegas. Karena kamu susah menolak, habislah. Diminta ini, diminta ini, diminta ini, diminta ini, diminta ini. Susah menolak, gak enakan, gak tega, gak tegas, habis. Kamu akan terus dimanfaatkan dan kamu akan dibodoh-bodohin terus. So, jadilah pribadi yang menolak. Kalau itu bukan kebenaran, tolak. Kalau itu merugikan, tolak. Kalau itu hanya memanfaatkan kamu, tolak. Jadilah tegas. Kalau kamu tegas, kamu tidak gampang dipermainkan. Kalau kamu tegas, kamu akan dapat apa yang hatimu inginkan. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir, tanda kamu mudah dibodohin. Maka yang terakhir adalah kamu tipikal pribadi, ini yang saya sebut tadi, tidak tegaan. Kalau yang keempat tadi susah menolak, yang kelima ini kamu gak tegaan. Begitu dia udah sedih ya, jadi waktu dia cerita sama kamu, anggaplah dia mau pinjam duitmu ya, terus dia cerita, dia sedih ya, menunjukkan muka yang sedih, mungkin air matanya mengalir, terus kamu langsung luluh, udahlah nah inilah duitnya, pinjamlah segala macam. Gak lama lagi dia pinjam duit lagi, mukanya sedih, air matanya jatuh, terus kamu luluh lagi, habislah kamu, dikerjain terus. Kalau kamu kayak gitu akan dibodohin terus. Untuk itu tegas, ya tegas,
tidak ada yang boleh pinjam ke kamu. Apalagi kalau itu pasangan ataupun pacarmu. Mendingan kamu kasih aja duit. Ya, kasih seberapa aja. Seberapanya kamu aja kasih. Gak usah kembalikan bilang ke dia. Supaya apa? Supaya kamu jangan nagih-nagih. Karena biasanya kalau udah ditagih, yang minjam lebih galak. Ya, so ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa menilai dan tegas dalam bersikap. Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.